ke depan ini kita sudah menyusun yang namanya daftar pemilih tetap. Ada ranah kewenangan, Ya, betul. ada yang namanya pelanggaran administrasi, ada pidana, itu. Betul, itu yang sering terjadi di media sosial kan. Tapi saya yakin kalau Pekalongan Berita akan memberikan informasi seakurat mungkin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini hari ini pastinya ada yang beda. Oke, hari ini ada yang beda karena saya muncul lagi di Pekalongan Berita. Ya dulu pernah muncul sih, tapi sekarang kayaknya ya ini muncul lagi. Ya karena kangen dengan Pekalongan Berita, kangen dengan masyarakat Pekalongan dan ya karena mungkin udah lama kali ya, saya agak sedikit canggung, tapi jangan salah ya. Ibu bos kita, oke ini kalau kita punya bos, Mas Reza, sini dulu dong. Ini enaknya kalau kita punya ibu bos cewek itu gimana aja? Enaknya ya makan terjamin. Gitu. Terus? Gitu kan kita main-main ke pantai. Aha. Kamu masuk ke kamera dong, Ja? Enggak? Nggak usah. Oke. Ya ini jadinya saya malah kemana-mana ngobrolnya ya. Untuk hari ini saya nanti akan menghadirkan satu sosok bintang tamu, akan menghadirkan informasi terkait dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Bersama KPU Kota Pekalongan, tentunya di Pekalongan Berita. Ngomongin soal Pekalongan Berita, iya, ini salah satu media online yang ada di Pekalongan. Tentunya banyak sekali informasi-informasi setiap harinya, everyday gitu kan, setiap minggunya, bahkan setiap detik, setiap menit pasti dihadirkan oleh Pekalongan Berita. Dan untuk sekarang ini juga saya yakin lebih santer lagi karena mendekati di tahun 2024. Oke, kali ini saya bersama dengan Komisioner KPU Kota Pekalongan, yaitu Bapak Saiful Amri, yang saat ini tentunya nanti akan memberikan banyak informasi ya terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilihan umum yang nantinya rencananya akan dilaksanakan secara serentak. Terima kasih kepada teman-teman pemilih. Kalau sapaannya KPU itu menyapa Gitu. itu teman-teman pemilih. Gitu. Ya, karena objeknya adalah pemilih dan peserta. Gitu. Karena di dalam pemilu itu ada pilar-pilar yang menyertai keberhasilan pemilu. Betul. Ya. Yang pertama adalah penyelenggara, sudah barang tentu KPU ke bawah, sampai ke tingkat KPPS yang nanti akan menyelenggarakan pemungutan suara. Kemudian sudah barang tentu ada peserta pemilu. Nah, yang ketiga adalah pemilih. Pemilih, betul. Ini satu hilang saja itu sudah dapat diselenggarakan pemungutan suara dan pemilu. Oke. Nah, ini harus satu kesatuan. Penyelenggaranya ada, pesertanya ada, pemilihnya ada. Ini sudah kita siapkan. Jadi pada saat kita sudah ada penyelenggara, KPU sudah menjadi penyelenggara, kemudian harus sebagai penyelenggara menyelenggarakan tahapan penjaringan calon. Penjaringan calon itu dari peserta pemilu itu terdiri dari partai politik, betul. Ya. Kemudian pencalonan perseorangan, calon anggota DPD, ya. Kemudian sudah barang tentu calon presiden dan wakil presiden. Oke, ini kayaknya belum apa-apa, Bapaknya langsung semangat Ya. sekali ya. Jadi itu ya, komponennya itu. Kemudian ke depan ini kita sudah menyusun yang namanya daftar pemilih tetap. Nah, di situ juga sudah ada pemilih. Jadi penyelenggaranya ada, peserta pemilunya ada, kemudian pemilihnya ada. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakan tahapan selanjutnya sampai pada proses 14 Februari pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Betul. Iya, ini luar biasa. Ini saking semangat ya. Ini Pak Amri langsung gitu kan mengemukakan
semuanya kayaknya persiapan untuk KPU Kota Pekalongan sudah benar-benar mantap. Siap, ready. Siap, Iya, siap ready. iya. Oke. Karena 3 pilar itu sudah ada Gitu. dan sudah kita laksanakan. Jadi penetapan di DPT sudah ada, penetapan calonnya ada, ya, baik itu calon partai politik sampai ke bawahnya pencalonan calon anggota DPRD, ya, kemudian DPRD provinsi dan DPR RI sudah ditetapkan. Jadi sudah ada sekian calon, ya, di partai politik, kemudian pencalonan DPD, ya, kemudian pencalonan presiden dan wakil presiden yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU RI. Dan tanggal 27 kemarin itu kebetulan KPU RI menyelenggarakan kampanye pemilu damai. Oke. Ya. Ini kalau ngomongin soal kampanye Ya. pemilu damai, saya yakin ini sudah memasuki nih Pak. Masuki tanggal Ini sudah per tanggal 28. 28 kemarin ya. Ya. Berarti sudah memasuki masa kampanye dan memang kan ada tahapan proses kampanye dari para peserta ini ya, Ya, peserta pemilu. peserta Ya. pemilu. Kira-kira gimana nih Pak untuk menghadapi, dan ini sudah berjalan Ya. ini. Jadi kewenangan kita itu kan sebagai penyelenggara, ya. Menyelenggara sudah barang tentu mempersiapkan segala hal terkait dengan tahapan. Tahapannya ya. Karena tahapan itu menjadi kewajiban kami dan harus berjalan. Gitu. Nah, saat ini adalah tahapannya adalah tahapan kampanye. Kami sudah melakukan rakor kaitannya dengan persiapan kampanye. Kita sudah bisa sosialisasikan kepada partai politik dan stakeholder. Terus? Yang ada tentang persiapan kampanye, dan tanggal 28 siap untuk melakukan kampanye bagi peserta pemilu. Gitu. Di dalam ketentuan-ketentuan kita sampaikan ada bentuk kampanye, metode kampanyenya, kemudian apa yang dilarang dalam kampanye itu sudah kita sampaikan secara regulatif. Gitu. Itu. Jadi mereka pahamlah tentunya sebagai peserta pemilu bagaimana mereka itu akan mengadu visi, ya, yang kita kerap kali sampaikan bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa, bukan perpecahan. Betul. Tapi menjadikan satu kesatuan. Dan Walaupun ini menjadi kontestasi, ya. Iya, betul. Artinya pertarungan antar calon, betul. baik itu calon legislatif dalam satu partai politik, Betul. maupun lintas partai politik, Betul. antar partai politik, maupun calon presiden atau wakil presiden, maupun calon DPD. Oke. Ini sebelum kita jauh Ya. ngobrol terkait dengan kampanye, tahapan dan lain sebagainya, Pak. Pekalongan. Ya, Saya yakin kalau Pekalongan, tapi dari dulu Pekalongan tuh adem ya, Pak ya. insya Allah adem. Dan pasti gitu Pasti. kan. Pasti adem. Tentunya sudah ada, ya, walaupun perencanaan tahapan dan lain sebagainya dari pihak KPU sudah hitung-hitungan lah ya, sudah Ya, ada persiapan secara matang. Tetapi paling tidak kan Pekalongan dengan daerah yang lain kan agak beda nih. Pekalongan adalah metropolisnya untuk wilayah sekitar seperti kabupaten Pemalang, Batang, dan kalau menurut jenengan kira-kira dibandingkan di beberapa wilayah yang ada di wilayah Pantura ya, kalau untuk Pekalongan Kota sebenarnya sih hampir sama ya. hampir sama. Cuma yang jadi acuan letak geografis, ya, kemungkinan yang ada di Kota Pekalongan itu yang pertama geografisnya tidak terlalu luas ya. Wilayahnya. Hanya saja penduduknya padat. Ya. Nah, kemudian di sisi lain jumlah pemilihnya tidak terlalu besar. Gitu. Nah, sehingga mudah kita manage lah, demikian. Nah, cuma yang di persoalan wilayah-wilayah geografis yang ada wilayah-wilayah yang menjadi warning kita ketika nanti akan proses pemungutan suara. Nah, kira-kira daerah-daerah di Pekalongan kan ada Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Barat, Timur dan Selatan Timur, gitu. ya. Di 4 wilayah itu menurut dari pengamatan KPU sendiri, mungkin daerah yang agak sedikit maksudnya
sedikit rawan gitu. Ya. Mungkin di daerah mana, Pak? Kalau kita sih sebenarnya tidak punya apa namanya, kalau di bahasanya penyelenggara lain atau kepolisian itu indeks kerawanan ya. Iya, Kita iya. tidak mengukur itu, tapi kita sudah melakukan antisipasi. Betul, kan. betul. Karena antisipasi itu sehingga yang terjadi kita harus melakukan pemetaan. Pemetaan dalam proses setiap kegiatan tahapan. Karena basisnya itu di beberapa tempat itu rawan bencana. Iya. Nah, bencana itu bisa banjir bisa gitu. rob dan lain sebagainya. Tapi memang dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya pernah juga, Pak? Pernah. Pada saat pemilihan Sampai ada rob gitu kan? Bahkan yang periode 2009, pemilu 2019 itu di gudang kami itu kena banjir. Oh gitu. Beberapa logistik itu ada yang terkena banjir. Gitu. Tapi kita penanganannya cepat sehingga tidak terlalu efeknya tidak terlalu fatal. Betul, betul. Ya. Ya karena memang sudah langganan, jadi Ya. udah ada persiapan lebih matang Ya, lah Pak untuk ya. hal itu ya. Oke, luar biasa. Ya, Pekalongan memang ya kalau untuk wilayah kita memang dari dulu adem Pak ya. Ya. Apa namanya? Insya Allah. Apapun itu pilihan beda tetap. Ya. Ya, pilihan kita tetap beda Pak. Tapi tetap tujuan kita tetap sama. Kita Ya. menginginkan nanti apa namanya sebagai masyarakat ini, saya mewakili masyarakat juga tentunya, di samping pelaksanaan apa namanya pesta, ya namanya juga pesta demokrasi Pak. Kita Ya. mempunyai- Pesta demokrasi itu harus bergembira. Betul. Karena pesta itu bergembira. Bergembira. Bukan malah justru menimbulkan ketegangan. Betul Ya, sekali. karena kenapa konsep pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu mengukur pemilu 2019 yang mengandung efek yang ya seperti itulah. Nah, sehingga KPU RI menelurkan konsep pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Betul. Nah, kita dalam kerangka satu kesatuan bangsa untuk memilih pemimpin yang akan kita pilih sebagai pemimpin nasional maupun pemimpin tingkat regional maupun pemimpin lewat lokal, baik itu legislatif maupun eksekutif. Jadi itu. Oke. Iya. Ya, harapan pastinya selalu Iya. selalu agar nanti kita benar-benar merayakan pesta demokrasi dengan ya Riang gembira. Iya, betul. Ya, tapi gini, Pak. Ini kadang-kadang seperti ini banyak Pak kejadiannya. Kadang-kadang gara-gara pilihan kita beda. Ya. Jangankan teman Pak, saudara saja kadang-kadang apa namanya langsung gara-gara pilihan beda bubrah gitu kan. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Makanya kita menyampaikan apa namanya, ya ini termasuk juga ya informasi lah Pak ya. Informasi untuk semuanya agar nanti ke depan pada saat kita memilih figur-figur yang memang sesuai dengan pilihan hati kita itu beda pasti. Ya. Tapi tetap kita menginginkan pemimpin yang terbaik apapun itu. Nah, untuk terkait dengan pemilihan legislatif ya, ini kan berarti apa namanya DPRD Kota Pekalongan, kemudian DPRD provinsi, DPRD provinsi, DPR RI dan presiden. DPD ya. DPD dan presiden. Dan presiden. Ini pengalaman tahun yang lalu nih Pak. Ya. Para petugas banyak yang Ya. gimana Kita Pak? berikut di masa lalu 2019 itu pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilihan 5 jenis pemilihan. Betul. Ya. Awalnya sebelum tahun 2019 belum pernah menyelenggarakan 5 jenis pemilihan. Serentak gitu Pak. Nah, kalau Masnya Saya kemarin melihat itu bahasanya 5 surat suara. Kadang orang melihat itu 5 kotak suara. Betul. Nah, padahal kalau di dalam regulasi 5 jenis pemilihan. 5 jenis pemilihan itu orang akan memilih 5 jenis itu. Iya. Ya, satu tadi yang sudah sampaikan, yang pertama adalah pemilihan DPRD kota, ya DPRD provinsi, ya DPR RI, DPD, dan presiden wakil presiden. Gitu. Itu akan memilih peserta pemilu. Itu peserta pemilu semua. Betul. Ya kan? Enggak, banyak kemarin
ini berkaca dari kejadian kemarin, Pak. Kebetulan saya kemarin juga ikut tugas. Ya, yang 2019 ya. Betul gitu kan. Saya ini selesai aja sampai hasil evaluasinya ketika kita menyelenggarakan pemilu 2019 banyak yang meninggal, kemudian menjadi evaluasi pemerintah. Ya. KPU Ini ada cara terobosan tersendiri mungkin? Ada. Jadi kronologinya, kemudian KPU bekerja sama dengan beberapa kementerian, Kementerian Kesehatan, kemudian riset dan lain sebagainya, itu menelaah kenapa sih itu bisa terjadi. Capek. Nah, kemudian merekomendasikan. Ternyata banyak yang khususnya yang KPPS di TPS itu. Iya betul. Banyak yang penyakit komorbid, mempunyai riwayat penyakit komorbid, iya. artinya bawaan. Iya. Nah, maka kita akan mempertegas di dalam proses pemungutan suara itu yang akan menjadi penyelenggara, itu termasuk tes kesehatan. Betul. Ya kan, yang agak menyeluruh termasuk riwayat penyakit komorbid. Tapi kemudian juga dibatasi usia. Oh gitu. Kalau dulu nggak ada batasan betul, usia. Betul. Jadi ada maksimal itu 55 tahun sekarang. Di dalam tata kerja Badan Ad Hoc itu terkait dengan syarat untuk menjadi anggota KPPS itu usianya paling tinggi itu 55 tahun. Jadi kalau 56 tahun itu sudah bisa. Betul. Yang kedua, kemarin itu ada ketentuan penyelenggara pemilu itu di tingkat Badan Ad Hoc itu tidak boleh 2 periode. Oh gitu. Sekarang itu terbuka, sehingga saat itu yang agak-agak paham senior dan lain sebagainya dalam proses berproses di penyelenggara pemilu itu semua 2019 itu banyak yang baru. Enggak. Kalau kemarin sih sebenarnya kalau mungkin saya kebetulan saya waktu itu jadi ketua KPPS-nya. Tapi saya memang dipasrahin anak-anak muda semua karena memang katanya memang ngajarin juga. Tapi memang pada repotnya pada saat itu sebenarnya ya kalau petugas saya yakin mereka kita sudah dibekali juga sih ya. Kita sudah dibekali. Cuman memang administrasi yang begitu banyaknya itu, Pak. Itu yang banyak petugas mereka mungkin yang pasti kerja kalau dengan satu berita acara itu tanda tangannya jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Nah, rata-rata teman-teman banyak yang aduh ini gimana nih kita ngejar kadang tanda tangan para saksi dan lain sebagainya gitu kan. Itu mereka kadang-kadang capeknya di situ, apalagi ditambah penghitungan suaranya juga gitu. Tapi saya yakin persiapan oleh KPU untuk terkait dengan petugasnya nanti yang akan melaksanakan tugasnya di hari H itu pasti akan. Jadi di proses pemungutan suara kita sudah melakukan identifikasi dan nampaknya KPU RI itu sudah membuat terobosan baru terkait dengan bagaimana mempermudah proses di rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Jadi kita juga di dalam pembentukan Badan Ad Hoc itu betul-betul nanti akan mengawal betul SDM Badan Ad Hoc. Jadi dari mulai rangkaian penyampaian pemberitahuan kepada masyarakat yang nanti akan memilih di TPS, itu H-min berapa, dan kemarin itu ya ada beberapa yang terjadi itu karena kelelahan. Iya. Jadi kelelahannya itu kadang yang bersangkutan itu menyampaikan hasil itu di waktu dekat pemungutan suara. Betul. Kemudian melakukan pembuatan TPS ya, juga KPPS-nya dan tidak tidur. Sementara proses pemungutan suara dan penghitungan suara itu di hari nantinya masih kalau dulu itu di hari pemungutan suara. Iya betul. Jadi proses penghitungan suara itu adalah sama-sama di hari pemungutan suara. Jadi kalau tanggalnya 14 Februari harus selesai di 14 Februari sehingga tidak melampaui sampai ke jam 12 ke atas. 12 malam ke atas, 00 ya. Tapi berkat putusan MK, kebijakan MK kemarin sehingga ditambah sampai jam 12 siang maksimal. Gitu. Nah, ini pun akan seperti itu. Kita estimasi di simulasi itu
Paling tidak kita akan melakukan bintek KPPS dalam proses pemungutan suara yang nanti berjalan. KPU RI sudah membuat terobosan yang namanya rekapitulasi, itu sistem rekapitulasi. Jadi sistem informasi rekap. Jadi menggunakan model-model sistem informasi yang akan mempermudah proses penghitungan suara di TPS, ya, yang nanti akan difoto menggunakan Android, karena sekarang itu kan generasi milenial itu semua akan menggunakan itu. Cuma secara secara regulasi itu masih disempurnakan ini. Jadi nanti jenis-jenisnya, kapasitasnya itu berapa MB yang nanti untuk foto yang nanti akan didaftar ke server nomor-nomor di KPPS itu, sehingga nanti bisa terintegrasi dengan Sirekap sampai proses rekapitulasi di kecamatan. Saya kira nanti mudah-mudahan KPU RI bekerja sama dengan pengembang ITB itu bisa menjalani itu proses rekap yang nanti akan berjalan, akan mempermudah KPPS dalam melakukan kerja-kerja. Jadi cukup moto, kemudian nanti akan masuk ke Sirekap, generate itu bisa dicetak. Dan kemarin rakor di Bandung, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI menyampaikan akan mempermudah dalam proses pencetakan. Jadi nanti kemungkinan akan ada regulasi terkait dengan cetak hasil penghitungan suara yang namanya, kalau dulu itu ada C hasil, C1, C1 hologram, C1 plano. Kemudian ini disederhanakan menjadi C hasil. Dari hasil itu pun nanti akan disampaikan di dalam aplikasi di web info pemilu. Jadi masyarakat itu bisa akan melihat secara langsung. Oke. Ya, luar biasa. Ini semangat sekali, Pak. Iya. Baik. Ya, terkait dengan jalannya pemilu nanti yang akan dilaksanakan secara serentak ya. Saya yakin-yakinnya masyarakat pastinya menyerahkan sepenuhnya kepada KPU selaku penyelenggara. Pertanyaan yang sering sekali ya kita dengar ya Pak ya, menjelang pemilu. Informasi-informasi yang kebenarannya tidak terlalu informasi hoax gitu kan. Menyudutkan salah satu paslon atau juga mungkin penyelenggaranya juga dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan pemilu yang nanti akan dilaksanakan secara serentak itu. Mungkin antisipasi dari KPU Kota Pekalongan, Pak. Ya, terima kasih Andre. Kita itu sudah melakukan upaya ya. Yang pertama kita sosialisasi. Betul. Sudah barang tentu berita hoax itu baik itu masa kampanye maupun masa tenang itu bisa saja terjadi. Betul. Ya kan, bisa saja terjadi. Ya, pelanggaran seperti itu. Bahkan sebelum pemilu, kita tidak berbicara soal pelanggaran dulu. Iya. Jadi karena jenis pelanggaran itu ada ranah kewenangan. Ya, betul. Ada yang namanya pelanggaran administrasi, ada pidana, itu sudah lain. Artinya kita sudah mendorong peserta pemilu ya, dengan melakukan sosialisasi kampanye. Betul. Ini loh porsinya kampanye, metodenya ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, jadwalnya, kemudian jadwalnya, ada penyampaian pemasangan alat peraga kampanye yang sudah kita tetapkan, diatur di dalam keputusan KPU Kota. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye rapat umum. Betul. Itu sudah ditetapkan. Kita sudah fasilitasi itu. Karena itu menjadi kewajiban kita, karena di dalam PKPU itu kaitannya dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye harus diputuskan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota masing-masing. Nah, karena harus berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Posisi-posisi mana yang kira-kira tidak melanggar ketertiban dan lain sebagainya, sehingga kita sudah koordinasi dan pemerintah sudah menerbitkan perwal terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, hasil koordinasi dengan kami, KPU, kemudian KPU menetapkan keputusan KPU. Nah, kita sudah fasilitasi itu. Kemudian di dalam regulasi kampanye ada metode-metode kampanye yang lain selain pemasangan alat peraga kampanye dan rapat umum.
Nah, itu ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan yang lain-lainnya. Nah, ini tinggal kemudian kita juga sampaikan larangan kampanye, tidak boleh menghina dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita sampaikan bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa. Jadikan pemilu ini adalah pemilu kampanye dan pemilu yang gembira, riang gembira dan lain sebagainya. Itu sebenarnya di dalam ketentuan sudah ada semuanya. Tidak boleh menghina, kemudian sampai itu dia, kemudian Pak. kaitannya dengan berita hoax ini. Betul, itu yang sering terjadi di media sosial gitu kan. Tapi saya yakin kalau Pekalongan Berita akan memberikan informasi seakurat mungkin. Ya. Harapan kami media semuanya seperti itu. Betul. Pokoknya kalau teman-teman ini kalau misalkan kepingin mendapatkan sebuah informasi yang up to date, pokoknya 1 menit sekali itu pasti ada informasi yang muncul, baik yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung, tapi kalau untuk dari Pekalongan Berita sendiri, screening pasti selalu ada ya Bu ya. Ini Ibu bos kita selalu menekankan itu semuanya. Dan tetapi kadang-kadang juga yang namanya medsos Pak, ini kan ada banyak sekali portal medsos, akun dan lain sebagainya. Ya mungkin karena ada tujuan tertentu lah pasti. Pasti ada tujuan tertentu dan lain sebagainya. Dan ini memang sebenarnya ranahnya bukan KPU lagi dari pihak Jadi gini, KPU RI itu dalam menyikapi itu juga sudah bekerja sama dengan Kominfo, Kementerian Kominfo. Kemudian bekerja sama dengan Siber Mabes Polri dan lain sebagainya. Betul. Dengan pihak-pihak itu. Dan mereka sama-sama komitmen. Masing-masing punya ketentuan ya di dalam tahapan yang berjalan ini. Itu kaitannya dengan hoax, itu batasannya kayak apa itu sudah ada penyaringannya. Begitu juga dengan KPU Kota Pekalongan, kita sudah sering bersama Kominfo, bersama Polres, kepolisian, kemudian Kodim, stakeholder yang ada lah. Artinya jaring komunikasi terkait dengan kalau di bahasanya Polri itu indeks kerawanan. Betul. Jadi mereka sudah menentukan indeks kerawanan. Mana yang kira-kira rawan konflik, sampai kepolisian di masing-masing Polres maupun Polresta itu sudah punya ukuran itu. Itu yang namanya hoax, ini harus sikapnya harus seperti apa. Itu dari Mabes Polri, dari sibernya itu sudah menyampaikan itu. Jadi kerjasama dengan kita ya sampai tingkat keamanan saja di kantor KPU itu termonitor, tapi di luar ya siapa-siapa yang kira-kira nanti akan berkontestasi, kemudian jangan-jangan ada terjadi seperti apa itu sudah termonitor. Jadi itu. Jadi pada prinsipnya kalau kita lembaga layanan KPU itu kan melayani. Betul. Partai politik, pemilih dan lain sebagainya kita terbuka. Silakan portal-portal yang ada yang sudah kita sediakan di media sosial maupun web dan lain sebagainya. KPU juga punya media sosial. Jadi kalau memang masyarakat itu bingung terkait dengan apa yang menjadi pemberitaan, ini hoax atau memang ini murni. Ya nanti bisa disinkronkan dengannya KPU. KPU punya JDIH, punya PPID. Tapi sejauh ini belum ada laporan, Pak, terkait hal itu. Belum. Jadi kita terbuka terkait dengan penetapan daftar calon tetap itu kita umumkan ke publik dan tidak hanya di medsos kita, di koran dan lain sebagainya, karena kita lembaga layanan yang harus mengawal keterbukaan publik. Jadi kita itu terintegrasi dengan keterbukaan publik kita. Jadi kita punya PPID, ada informasi-informasi yang bisa kita buka, kecuali informasi-informasi itu bukan ranah kami, ya, termasuk identitas. Ya. Kemudian masyarakat pemilih itu langsung bisa melihat dia itu terdaftar dalam pemilih atau tidak. Gampang, mudah, cek DPT online, ya kan. Tinggal memasukkan NIK, ya, masuk dia terdaftar. Kalau dia terdaftar, itu akan muncul di TPS mana,
kemudian lokasinya mana, Oh gitu. nah, itu muncul. Oh iya iya. Itu iya. termasuk regulasi kalau bagi orang-orang yang senang, masyarakat yang senang literasi ya tentang ketanaganegaraan, kepemiluan dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal klik JDIH. Yang dibutuhkan apa? Tentang regulasi kampanye. Di situ ada PKPU 15 tentang kampanye pemilihan umum tahun 2024. Kemudian ada yang lainnya lah, jadi tentang regulasi itu. Jadi klik JDIH, muncul regulasi dari Semuanya? KPU RI sampai keputusan KPU Kabupaten Kota. Oke. Termasuk yang lokasi pemasangan alat peraga Alat peraga, kampanye ya. sudah kita unggah yang namanya JDIH. Gitu. Jadi Baik, ini luar biasa. Ini saking semangatnya tapi ngobrolin soal pemilu memang persiapan dan lain sebagainya, terutama dari KPU dan harapan ya semuanya lah masyarakat dan nanti tentunya kita akan mendapatkan sosok sesuai dengan pilihan masyarakat ya yang khususnya yang ada di Kota Pekalongan, Pak. Dan tahapan demi tahapan tentunya sudah berjalan ya. Tahapan demi tahapan sudah berjalan. Tinggal ini yang sekarang berjalan berarti untuk kampanye terbuka. tahapan kampanye. Jadi kampanye itu ada 2 perlakuan di waktunya ya. Perlu saya sampaikan di sini karena kampanye itu 75 hari dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. 10 Januari. Ya kan, 10 Januari. 10 Februari. Karena nanti masa tenangnya 11, 12, 13, 14, 17. Nah, ada 10 Februari. Itu 75 hari rentannya. Tapi ada kampanye yang memang betul-betul itu hanya cukup 21 hari yang diatur. Kampanye rapat umum, iklan media cetak, elektronik, kemudian media daring. Itu ada di rentan 21 hari sebelum masa tenang. Gitu. Itu. Jadi kalau kampanye rapat umum diselenggarakan sekarang, itu namanya pelanggaran di luar jadwal. Jadi kampanye di luar jadwal. Kita sudah sediakan jadwal sendiri. Jadi yang untuk pertemuan terbatas, tatap muka dan lain sebagainya. 21 hari itu untuk kampanye yang rapat umum. Nanti kita akan tentukan jadwalnya bersama peserta pemilu kapan akan menyelenggarakan kampanye dan titik-titik lokasinya kan tadi sudah kita tentukan. Intinya itu. Intinya masyarakat juga harus mencari informasi juga langsung ke KPU, portalnya KPU, medsosnya setiap saat 24 jam Pak ya. Selalu 24 memberikan jam informasi yang update untuk masyarakat. Dan Pekalongan pastinya sukses untuk penyelenggaraan pemilu yang nanti akan diselenggarakan secara bersama-sama Pak ya, serentak. Oke, untuk Anda tentunya ini obrolan terkait dengan kita dari KPU Kota Pekalongan di Pekalongan Berita ya. Sudah tadi disampaikan semuanya, mungkin ya kalau untuk hal-hal yang nanti akan disampaikan lagi pastinya ada banyak Pak. Wah banyak sekali. Karena waktu kita masih menyisakan beberapa tahapan ya. Betul. Tahapan kampanye selesai, kemudian ada masa tenang itu tahapan itu. Yang harus kita betul-betul pentelengi supaya tidak terjadi ada maupun money politik, bahasa apa-apa. Itu belum sana ya Pak ya. Termasuk alat peraga kampanye yang masih terpasang di TPS yang akan kita bikin kita buat TPS ternyata masih ada alat peraga kampanye, masih ada kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pemungutan suara, kemudian rekap, penghitungan nanti dan lain sebagainya, rekap sampai nanti penetapan calon, rekapitulasi, penetapan hasil, kemudian penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih. Itu di situ. Jadi masih banyak tahapan. Masih banyak tahapan dan belum lagi nanti tahapan pilkada akan beririsan. Betul. Tapi karena waktunya ini Pak, waktunya terbatas, lain waktu nanti kita sambung lagi. Nanti satu hal lagi, nanti kalau misalkan kalau tahapan itu yang dibuat sampai tahapan pemilihan presiden putaran kedua. Betul. Kita bikin masih di PKPU itu sampai ke putaran kedua. Putaran kedua itu nanti akan beririsan tahapan pilkada, putaran pemilihan presiden putaran kedua. Itu akan beririsan di situ. Tapi prinsipnya kita siap.
Karena kita sudah pernah menyelenggarakan pemilu di tahun 2019, sudah pernah menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, Betul. yang ruwetnya luar biasa, tapi bisa kita jalani tanpa ada persoalan apapun. Oke, Mudah-mudahan luar harapan biasa. kami dengan Pekalongan Berita ini bisa memberikan informasi yang akurat, bisa memberikan informasi yang terbaik kepada pemilih, ya teman-teman pemilih. Dalam tahapan kampanye ini ya kita cermati visi misinya calon atau apalah. Nah, jangan hanya ikut berita hoax. Gitu, cukup Oke. gitu. Ya. Himbauan untuk masyarakat masih ada? Cukup, saya Cukup? kira, ya. Oke deh, luar biasa Pak. Ini benar yang penting kita nanti merayakan bersama-sama ya pesta demokrasi yang pasti pilihan pasti beda ya. Tapi tetap Pak ya, kita harus menjaga persaudaraan ya, persahabatan, ojo nganti pilihannya beda dadi bubrah sakabehane Pak ya. Itu kalau orang Pekalongan bilang seperti itu. Apa maneh dadi rondo. Gitu Pak. Aduh, ini iya deh. Ini kayaknya kapan-kapan kita ngobrolnya mendingan di ini Pak. Apa namanya di lapangan Mataram atau di iya Pak, ini apa namanya ngobrol. Ya mudah-mudahan ya. Semoga kita akan rencanakan itu selanjutnya. Oke, ini kalau kita ngobrol terus nggak tutup-tutup ini jadinya Pak. Oke, tapi nggak apa-apa. Pokoknya pantengin terus ya. Ini grup medsosnya dari Pekalongan Berita, portalnya Pekalongan Berita, beragam informasi-informasi menarik tentunya seputar Pekalongan ya. Tentunya selalu kita hadirkan dan masyarakat Pekalongan semuanya ya. Ini mungkin Anda memiliki informasi terkait kejadian apapun ya. Terkait kejadian apapun, mungkin juga saran kritik terkait dengan pelayanan publik di masyarakat, tetapi yang membangun gitu. Kita juga harus selektif dalam memperoleh informasi, apalagi informasi-informasi yang negatif, yang pastinya tentunya tidak bermanfaat, malah nantinya membuat kegaduhan. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa ya di lain kesempatan. Ya, tentunya di Pekalongan Berita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.